Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzar Fandia dengan NIM 010200519. Di sini saya akan menganalisis putusan saya tentang utang piutang dari kasus One Prestasi untuk mata kuliah hukum perikatan. Yang pertama, nomor, tanggal, dan tahun putusan saya. Nomor kasus saya yaitu adalah 76-PDT-2018-PT BNA. Tanggal dan tahun putusan di tanggal 11 Oktober 2017. Lalu para pihak yang terlibat di sini itu adalah Zuliani binti Habzah, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuaraan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu yang kedua ada Zulbakri bin Hamzah, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Yang ketiga, Roza Falevi binti Rusli Hanapina, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Lalu Zahwa Nazfia Zulfa binti Zulbakri, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Selanjutnya, Harifah Syakura Zulfa binti Zulbakri, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Lalu Zahira Ayana Zulfa binti Zulbakri, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Selanjutnya ada bukti pendukung. Bukti pendukung yang pertama, tergugat dan turut tergugat satu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2014. Dan tergugat dan turut tergugat satu merupakan orang tua kandung dari turut tergugat dua, turut tergugat 3, dan turut tergugat 4. Lalu yang kedua, tahun 2007 tergugat datang kepada penggugat dengan tujuan untuk meminta izin kepada penggugat untuk membangun rumah dan tinggal di atas bidang tanah milik penggugat yang terletak di Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Matang Sulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Lalu selain meminta izin untuk membangun rumah dan tinggal di atas bidang tanah milik penggugat tersebut, pada tanggal 10 Februari 2007, tergugat juga meminjam uang kepada penggugat sebesar 135 juta untuk membangun rumah yang akan menjadi tempat tinggal tergugat dan para turut tergugat. Lalu selanjutnya, hutang syarat 135 juta telah pula dibuat untuk suatu perikatan secara tertulis. Dalam hal ini, perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat tertanggal 10 Februari 2007, dan jangka waktu untuk pinjaman tersebut kepada penggugat paling lambat 7 tahun sejak perjanjian hutang piutang tersebut disepakati dan ditandatangani dari kedua belah pihak. Tanggal 12 Agustus 2008, tergugat kembali meminjam uang kepada penggugat sebesar 125 juta untuk melanjutkan pembuatan rumah di tanah tersebut. Tanggal 7 Maret 2011, penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan mengadakan jual beli atas sebidang tanah dengan luas 426 meter kubik yang telah tergugat didirikan bangunan rumah yang terletak di Lorong SD Impres nomor 9, Gampung Batang Selimung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Barat. Lalu tergugat juga menyatakan belum bayar hutang kepada penggugat sebesar 260 juta rupiah sesuai bukti kwitansi yang tertanggal di tanggal 10 Februari 2007 dan kwitansi tertanggal di 12 Agustus 2008. Lalu karena belum diselesaikannya kewajiban tergugat untuk membayar hutang pada si penggugat tersebut, maka pada tahun 2014 penggugat telah mengingatkan kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajiban untuk membayar hutangnya kepada penggugat sesuai surat perjanjian hutang piutang dan surat pernyataan hutang yang telah disepakati tergugat. Lalu dengan tidak dilaksanakan kewajiban tergugat untuk membayar hutang kepada si penggugat sesuai kesepakatan telah disepakati dalam surat perjanjian hutang piutang dan surat pernyataan hutang sejak perjanjian hutang piutang itu dan surat pernyataan hutang yang telah ditandatangani oleh tergugat tersebut, maka si tergugat telah melakukan ingkar janji One Prestasi, yaitu dengan tidak diselesaikannya kewajiban tergugat yang seharusnya sudah selesai paling lambat pada tahun 2014 sesuai surat perjanjian hutang piutang dan surat pernyataan hutang tersebut. Namun sampai saat ini tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada si penggugat. Lalu selanjutnya ada poin putusan dari MA atau Mahkamah Agung. Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah One Prestasi kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutangnya kepada penggugat sebesar 280 juta rupiah.
dan apabila tergugat tidak melunasi seluruh hutangnya akan sukarela kepada penggugat. Lalu menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat tertanggal di 10 Februari 2007. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun VRZ. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah setiap hari bila tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu yang terakhir membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Lalu analisis yang dapat saya bacakan dan dapat saya analisis yaitu adalah menurut ketentuan yang berlaku bahwa tuntutan sang penggugat diterima penuh karena para pihak tergugat lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sudah berlaku berupa sebuah tanda tangan. Oleh karena itu, putusan majelis hakim menggugat bahwa laporan penggugat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, di mana putusan ini dapat diprioritaskan terlebih dahulu daripada dibandingkan dengan adanya perlawanan banding, kasasi, maupun VRZ. Dan oleh karena itu, putusan ini akan membebankan biaya kepada perkara, kepada tergugat, dengan ketentuan hukum tergugat untuk wajib membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah setiap harinya, dan masa keberlakuan ini terhitung sejak putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Mungkin sekian analisis kasus tentang kasus hutang piutang prestasi yang saya sudah dapatkan dan saya sudah analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Azhar Afandia dengan NIM 01002519 di mata kuliah Hukum Perikatan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.